Salam jumpa sahabat YKB dalam program Injil dalam Melodi. Kali ini kita akan membahas satu lagu dari Kidung Jemaat 422. Saudara tentu tahu melodi lagu ini, yaitu tentang sebuah lagu berjudul Yesus Berpesan. Sebuah lagu yang mendorong kita untuk membiarkan terang kita bersinar di hadapan orang lain sehingga mereka dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Judul asli lagu ini adalah Jesus Bids Us Shine. Lirik ini berasal dari seorang penulis buku yaitu Susan Borgert Warner yang lahir pada 11 Juli 1819 di New York City. Kakak perempuannya adalah bernama Anna Bartlett Warner. Kedua gadis itu dibesarkan di New York City di mana ayah mereka yang seorang duda adalah seorang pengacara kaya yang membeli sebuah rumah di musim panas di Pulau Constitution di Sungai Hudson dekat Akademi Militer Amerika Serikat, tepatnya di West Point, New York. Susan dan Anna menghabiskan musim panas di rumah liburan keluarga mereka yang bernama Good Creek di Pulau Constitution. Pada tahun 1837, Mr. Warner mengalami kerugian besar sehingga harus menjual rumah mereka di New York City dan mereka harus pindah bersama Susan dan Anna tentunya secara permanen di Constitution Island. Setelah ayah mereka meninggal, kedua saudari itu hanya memiliki penghasilan yang sedikit dan kemudian beralih menulis sebuah novel novel yang populer untuk mencari nafkah supaya mereka dapat bertahan dan mempertahankan kehidupan mereka serta mempertahankan rumah mereka. Salah satu buku Susan berjudul The Little Corporal yang diterbitkan pada tahun 1868 dan berisi puisi yang dimulai dengan kalimat Jesus bids us shine with a clear, pure light. Namun beberapa sumber mengaitkan puisi itu dengan saudarinya yang bernama Anna. Nah, kedua saudara itu sering bekerja sama di mana Susan menulis prosa dan Anna yang tampaknya lebih pandai dalam menulis puisi, dia menulis syairnya. Bahkan himne Anna yang paling terkenal, Jesus Loves Me, juga muncul dalam sebuah novel karya Susan. Susan dengan nama samaran Elizabeth Wetherell meraih ketenaran sastra yang lumayan pada masanya, berkat banyaknya novel yang laku keras pada masa itu. Kedua saudara itu menyelenggarakan kelas-kelas pelajaran Alkitab juga secara rutin di West Point selama bertahun-tahun hingga akhirnya Susan meninggal pada 17 Maret 1885 di Highland Falls, New York. Setelah kematiannya, Anna menulis biografi saudarinya. Nada yang paling sering digunakan dalam Jesus Bids Us Shine diciptakan oleh Edwin Othello Excel pada tahun 1851. Lagu itu pertama kali muncul dalam buku tahunan atau buku nyanyian 1884 yang berjudul The Gospel in Song. Nah, hak ciptanya diperbaharui pada tahun 1912 oleh Hope Publishing. Di antara buku nyanyian pujian yang diterbitkan oleh Gereja Tuhan selama abad ke-20, buku-buku tersebut digunakan juga di banyak gereja dengan frasa Jesus Bids Us Shine. Muncul di dalam beberapa kumpulan buku seperti Great Songs of the Church, edisi pertama tahun 1921, kemudian edisi keduanya tahun 1937. Keduanya disunting oleh E.L. Jorgensen dan Christian Hymns. Buku Christian Hymns edisi pertama tahun 1935 dan seterusnya. Nah, sekarang lagu ini dapat ditemukan dalam kumpulan buku nyanyian yang berjudul Sacred Song
of the Church tahun 2007 oleh William de Jeffcoat. Lagu ini mendorong kita untuk menjadi terang dunia untuk menolong orang lain. Tentunya mari kita lihat makna lirik lagu ini di tiap bait-baitnya. Bait pertama, Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinarlah. Yesus meminta kita untuk bersinar dengan terang yang jernih dan murni, seperti lilin kecil yang menyala di malam hari. Di dunia yang gelap ini kita harus bersinar. Kamu di sudut kecilmu dan aku di sudutku. Tuhan ingin umatnya menjadi terang dunia. Kita ini seperti lilin yang menyala di malam hari yang sering digunakan untuk melambangkan dosa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7-8, dosa itu dilambangkan seperti itu. Kita seperti terang yang bersinar di dunia yang gelap, yang juga digunakan untuk melambangkan dosa di dalam Yohanes 3 ayat 19-21. Kemudian bait kedua, Yesus berpesan, bersinarlah terang lilinmu, kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan, bersinarlah. Yesus meminta kita untuk bersinar pertama kali atau yang utama adalah untuk Tuhan. Dia melihat dan mengetahui jika terang kita redup. Dia melihat ke bawah dari surga, melihat kita bersinar. Kamu di sudut kecilmu dan aku di sudutku. Yesus ingin kita bersinar baginya dengan menjadi teladan yang baik bagi orang percaya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati agar terang kita tidak menjadi redup dengan melakukan tindakan yang bahkan tidak pantas dilakukan oleh orang-orang kudus. Ada di dalam Efesus 5 ayat 3-7. Nanti saudara bisa baca. Kita perlu mengingat bahwa Yesus melihat ke bawah dari surga dan melihat apakah kita bersinar atau tidak, karena segala sesuatu telanjang dan terbuka bagi matanya. Bait ketiga, Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka, dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Yesus meminta kita untuk bersinar, karena di sekeliling kita banyak sekali kegelapan dunia, dosa, keinginan, kesedihan. Kita harus bersinar. Kamu di sudut kecilmu dan aku di sudutku. Beberapa buku memberi tanda baca pada bait ini secara berbeda. Yesus meminta kita untuk bersinar karena di sekeliling kita banyak sekali kegelapan. Dengan gagasan bahwa kita harus bersinar untuk semua orang, bahkan orang-orang yang tidak percaya sekalipun, sehingga mereka dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Tuhan. Ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 11-12b. Banyak sekali kegelapan di dunia ini karena dunia berada di bawah kekuasaan si jahat. Ini termasuk dosa, keinginan, dan kesedihan. Jadi kita perlu menggunakan perkataan yang akan membangun dan memberikan kasih karunia kepada pendengar. Di bait keempat, nah ini tambahan bait, kalau di kidung jemaat itu ada hanya 3. Ini bait keempat mengatakan bahwa terang kita bekerja untuknya. Jadi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya demikian. Yesus meminta kita untuk bersinar saat kita bekerja untuknya. Membawa mereka yang tersesat dari jalan dosa, Dia akan selalu menolong kita. Jika kita bersinar, kamu di sudut kecilmu dan aku di sudutku. Yesus ingin kita berlimpah dalam pekerjaannya. Pekerjaan ini termasuk membawa mereka yang tersesat dari jalan dosa. Dan Dia telah berjanji untuk menolong kita saat kita berusaha melakukan kehendak-Nya. Itu ada di bait yang keempat. Kesimpulan bahwa meskipun lagu ini jelas dimaksudkan sebagai lagu anak-anak, pemikiran Alkitabiah yang menjadi dasarnya harus diterapkan kepada setiap orang Kristen. Pesan dari lagu ini sejatinya adalah untuk semua umat Tuhan.
yaitu kita semua, baik anak-anak, dewasa, bahkan sampai usia lanjut. Yesus meminta kita bersinar. Demikian ulasan kita tentang Kidung Jemaat 422, Yesus berpesan. Kita akan berjumpa lagi di dalam episode selanjutnya bersama Injil dalam Melodi. Sampai jumpa. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan